Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Firman Tuhan kita pada hari ini, pembacaannya terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Filipi 4 ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Begini firman Tuhan. Tetapi baik juga perbuatanmu, karena kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, bahwa ketika aku baru saja memberitakan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu gereja pun yang memiliki perhitungan hutang dan piutang dengan saya selain Anda. Sebab di Tesalonika pun Anda telah mengirim bantuan sekali atau dua kali untuk saya. Tetapi yang kutamakanlah bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Sekarang aku telah menerima segala sesuatu yang kubutuhkan darimu. Bahkan lebih dari itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima pesanmu dari Epaphroditus, persembahan yang harum, korban yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah Bapa kita selamanya. Amin. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan serta mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema jemaat yang mau menolong. Jemaat yang mau menolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara dari surat Filipi. Surat Filipi ditulis oleh siapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Surat Filipi ditulis oleh seorang rasul terkenal, rasul yang sangat-sangat familiar bagi dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Kristen. Siapa lagi dan tidak bukan adalah seorang rasul bernama Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia dipanggil sebagai seorang rasul, dia adalah seorang yang jahat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dia memiliki latar belakang yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika dia menjadi seorang yang jahat, dia adalah seorang pemberontak. Ketika dia melihat ada orang yang pada saat itu percaya kepada Tuhan, dia akan membunuhnya. Tetapi pada saat itu ketika apa yang dilakukan oleh Paulus di hadapan Tuhan itu adalah jahat, justru Paulus yang disebut sebagai tadinya adalah Saulus, yang dikatakan sebagai apa? Saulus karena dia melakukan kejahatan. Saulus ini dipanggil oleh Tuhan. Tuhan berbicara kepada Saulus. Saulus, pada hari ini engkau akan kuangkat sebagai seorang rasul, dan namamu bukan lagi Saulus. Saulus yang berarti adalah orang jahat, tetapi kali ini aku akan memanggilmu dan mengutus engkau menjadi seorang rasul, dan namamu menjadi Paulus. Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang Saulus ini menerima akan ajakan Tuhan untuk langsung mengiyakannya? Tidak. Saulus ini sendiri bahkan dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak berdaya. Aku ini tidak melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan mengapa harus aku yang Engkau jadikan sebagai seorang rasul di hadapan-Mu? Paulus Tuhan mengatakan demikian, menjawab, aku tahu latar belakangmu, tetapi yakinlah, aku mengutus engkau, aku memberikan engkau kehormatan, memberikan engkau kuasa untuk menjadi seorang rasul kali ini, dan menjadikan engkau yang dari namanya Saulus menjadi seorang Paulus. Begitulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari latar belakang Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, dijadikan Tuhan menjadi seorang rasul yang terkenal pada saat ini di dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, surat Paulus ataupun surat Filipi ini ditulis oleh Paulus kepada gereja-gereja Kristen di kota Filipi. Bagaimana dia melihat bahwasannya orang-orang yang ada di kota Filipi ini sangat-sangatlah membutuhkan yang namanya pencerahan. Mereka sudah lama ditindas. Mereka sudah sadar bahwasannya apa yang mereka akan lakukan sebelumnya itu adalah hal yang sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Paulus menulis surat ini ada di dalam penjara. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, Paulus keluar masuk penjara bukan oleh karena dia mau berbuat jahat, tetapi oleh karena dia
melakukan kebaikan. Oleh karena pemberitaan Injil, orang-orang banyak itu di sana iri, bahkan mengatakan bahwasanya Paulus ini adalah pembawa berita yang jahat. Makanya dia disebut sebagai sebagai rasul yang memiliki banyak pengalaman penderitaan, mengalami tantangan hidup, keluar masuk penjara dan sebagainya. Nah, jadi pada saat ini konteksnya adalah di dalam jemaat Filipi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan dalam hidup, ketika kita menghadapi yang bernamanya tantangan dalam hidup, bagaimana kita bisa mengatasi itu semua? Pastinya kita memerlukan seseorang untuk membantu kita. Pastinya kita memerlukan bagaimana kita bisa lihat, bagaimana kita memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Ketika dia mengalami yang namanya ketertindasan, mengalami penderitaan dalam hidup, keluar masuk penjara, tetapi karena pertolongan jemaat Filipi khususnya, dia bersyukur karena jemaat Filipi ini mau menolong dia dalam memberitakan Injil. Karena kita lihat bahwasanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus sadar bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kita. Makanya sesuai dengan tema tadi adalah yakni pertolongan jemaat yang mau menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita memberikan persembahan, bagaimana kita memberikan jati diri kita di hadapan Tuhan, itu karena bukan hanya oleh kekuatan kita sendiri, tetapi melainkan dari Allah sendiri. Bagi orang percaya, persembahan itu merupakan hanya membawa berkat bagi yang menerimanya. Tetapi bagi semua orang yang kita lihat bisa diterima dari persembahan itu. Makanya Paulus mengatakan persembahan itu ataupun persembahan yang diberikan oleh orang-orang Filipi kepadanya itu menambah berkat bagi mereka. Menambah bagaimana seseorang itu mendapatkan anugerah Allah dari apa yang dia syukuri, dari apa yang dia persembahkan kepada Tuhan. Makanya kita sebagai jemaat Tuhan haruslah saling tolong menolong. Karena kan kalau di dalam ilmu sosial tentunya Bapak Ibu Saudara terkasih, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu harus hidup makhluk secara sosial, hidup berdampingan, memerlukan bantuan orang lain. Kita tidak bisa memerlukan apa yang kita perlukan dengan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini saya mengajak kepada kita semua harus mencontoh kepada Paulus. Dia memegang teguh prinsip-prinsip apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Yang dari tadinya kita tahu bahwasanya memiliki latar belakangnya seorang yang jahat, tetapi ketika Tuhan mengutus dia menjadi seorang rasul, dia diutus untuk memberitakan Injil dan orang-orang banyak mengikuti ajaran seperti yang dikatakan Tuhan. Kita harus datang melayani, bukan untuk dilayani oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat-jemaat yang ada di dalam kota Filipi, Makedonia, Epaphroditus dan sebagainya, inilah jemaat-jemaat yang sangat setia, mendukung dan mensupport perjalanan kepada Paulus dalam memberitakan Injil. Makanya dia sangat-sangat berterima kasih. Paulus berterima kasih kepada jemaat yang sudah menolong dia, khususnya jemaat Filipi ini. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara terkasih? Apakah kita mau tetap menolong? Apakah kita mau membiarkan orang-orang di luar sana terlantar, tertindas dan segala macamnya? Meskipun hidup kita dalam penderitaan, tantangan dan segala macamnya, tapi kita percaya bahwasannya pasti ada seseorang, pasti ada orang yang mau menolong kita. Tetapi kita percaya melalui pertolongan Tuhan, melalui penyertaan Tuhan, hidup kita akan berarti. Segala tantangan, segala permasalahan yang ada dalam hidup kita bisa kita selesaikan hanya melalui tangan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya kepada kita jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada sebagai orang percaya, tolong menolonglah sesama jemaat sebagai kita orang percaya. Meskipun kita memiliki kekurangan, meskipun kita memiliki kelebihan, kita percaya jaminan Tuhan ada pada diri kita. Jaminan kuasa Tuhan akan memberikan kita kuasa, kekuatan, meskipun kita adalah manusia yang tidak sempurna, tetapi di mata Tuhan kita sempurna. Lain kali ataupun dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dapat kita simpulkan bahwasannya ketika kita memberikan pertolongan kepada banyak orang,
dan membedakan dengan orang yang tidak memberikan pertolongan orang, kita bisa melihat bahwa harus kita ikuti memberikan pertolongan kepada jemaat ini sangat-sangat memberikan tali kasih yang sangat-sangat berarti. Sedangkan orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada banyak orang, itu adalah orang-orang yang tidak mau memberikan tali kasih kepada banyak seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman ini kita harus belajar bahwa di kehidupan sekarang banyak sekali orang-orang membutuhkan pertolongan banyak orang. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang percaya bahwasannya melalui kuasa Tuhan mereka tidak akan sendiri. Terkhususnya kepada gereja-gereja yang ada di dunia ini. Isilah dengan jemaat-jemaat yang memiliki pemikiran yang kritis. Topanglah jemaat untuk saling menolong antar jemaat. Bukan hanya dalam satu gereja, tetapi seluruh jemaat. Bukan hanya dalam satu agama saja, tetapi banyak sana di luar agama yang membutuhkan pertolongan kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita harus banyak belajar dari Paulus, seorang rasul yang terkenal dalam Alkitab, yang tetap terus menerus meskipun dia memiliki penderitaan, meskipun dia memiliki tantangan hidup dalam memberitakan Injil, tetapi dia percaya melalui pertolongan Tuhan, melalui pertolongan dari jemaat Filipi yang mendukungnya terus, dia percaya bahwa dia tidak bisa akan hidup kalau tidak ada pertolongan dari orang lain, terutama dari pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan pada hari ini menguatkan hati kita dan menyadarkan bahwasannya kita adalah jemaat yang sangat suka tolong menolong dan tetap memberitakan kasih kepada banyak orang. Kita datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati.